Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma Kamila dengan NPM 231063125040 dari kelas 4B Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai platform sistem web yang sudah saya buat bersama teman-teman saya untuk memenuhi tugas UAS praktikum dari pemrograman berbasis web. Nah, oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai platform yang telah saya buat bersama teman-teman kelompok saya, yaitu bernama website GoOn. GoOn ini merupakan uh, sistem ataupun website di mana kita bisa mengelola dan mengikuti event baik akademik maupun non-akademik. Jadi nantinya peserta ini dapat mencari informasi mengenai event apa saja yang ada di kampusnya dan bisa mengikutinya secara langsung melalui website ini. Lalu sebagai panitia penyelenggara, jika ingin mendaftarkan eventnya juga bisa langsung memasukkan event tersebut ke dalam website ini agar audiens yang dicapai juga lebih luas. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan fitur, saya bakal langsung masuk aja ke dalam websitenya untuk memperlihatkan bagaimana fitur apa saja yang ada di dalam website ini. Pertama, kita bakal masuk sebagai peserta ataupun mahasiswa biasa ya, bukan sebagai admin. Oke. Oke, nah ini merupakan dashboard awal dari tampilan website. Nah, di sini terdapat footer, lalu ada aktivitas kita. Jadi, setelah kita mendaftar, nanti bakal masuk ke event terdaftar. Lalu, setelah mengikuti event tersebut, bakal masuk ke riwayat event. Dan juga setelah mendapat sertifikat dari event yang sudah kita ikuti, akan masuk ke dalam sini secara otomatis. Seperti itu. Oke, pertama kita masuk langsung aja ke fitur yang pertama, yaitu fitur cari event atau jelajah event. Nah, di sini ada berbagai event, harusnya ada berbagai event yang sudah diajukan ataupun sudah didaftarkan oleh panitia penyelenggara kepada website yang telah kita buat. Oke, sekarang kita langsung buka saja, kita coba lihat detail eventnya. Ini ada contoh eventnya itu Women Leadership. Nah, di sini juga ada detail dari event tersebut seperti tanggal, waktu, lokasi, penyelenggara, kategori, lalu ada pembicaranya, agendanya, deskripsi segala macamnya ada. Nah, di sini juga ada registrasi event di mana jika event tersebut berbayar itu akan muncul di sini berapa harganya. Lalu di sini juga ada kuota peserta dari event tersebut. Nah, ini bisa kita coba untuk daftar sekarang ya. Nah, di sini juga ada laman konfirmasi pendaftaran event, jadi langsung kita daftarkan. Nah, pendaftaran untuk event sudah selesai, sudah berhasil didaftarkan. Nah, ini statusnya sekarang sedang menunggu konfirmasi. Jadi nantinya panitia penyelenggara event ini harus meng-ACC peserta yang daftar kepada event tersebut gitu. Lanjut, kita masuk ke fitur selanjutnya yaitu ada event saya. Event saya ini berisi event yang ingin kita telah kita daftarkan atau telah kita ikuti gitu. Jadi ini sudah muncul ya tadi kan kita sudah memilih event studi tour untuk kita ikuti. Di sini juga ada detailnya, lalu kita bisa lihat detail. Lalu di sini juga ada status pendaftaran yaitu menunggu konfirmasi. Seperti itu. Lalu di sini juga ada laman namanya sertifikat saya. Nah, nantinya si laman ini akan berisi sertifikat yang terhadap event yang telah kita ikuti. Nah, selanjutnya juga di sini ada menu profile saya. Bisa kita lihat di sini ada halaman profile yang berisi informasi pribadi. Jadi pada saat kita mendaftar kan sebelumnya kita harus register terlebih dahulu jika ingin mempunyai account itu kita disuruh untuk memasukkan nama, email, nomor telepon, juga password. Nah, di sini juga kita bisa mengubah password atau mengedit informasi profile yang ada di eh, yang sudah tampil atau yang sudah kita daftarkan sebelumnya di laman register seperti itu. Oke, lanjut mungkin kita langsung akan menjelaskan fitur selanjutnya yang ada pada menu admin gitu ya. Kita coba adminnya em, ini.
Coba ya. Oh, ini peserta. Coba kita coba masuk ke yang Hima, lalu masukkan password. Oke, oke, ini dia merupakan halaman dashboard panitia. Nah, untuk alurnya sendiri itu kan tadi kita udah masuk ke peserta ya. Seharusnya untuk alurnya itu dari panitia terlebih dahulu. Jadi panitia menyelenggarakan event, lalu memasukkan eventnya ke dalam website, lalu baru si peserta ini bisa melakukan pendaftaran terhadap event yang sudah diupload gitu. Nah, coba di sini tuh ada fitur-fitur yaitu event baru, bikin event, lalu edit event, hapus event, lalu mengelola event, dan juga mengelola pendaftar gitu. Oke, coba kita langsung masuk aja, Bu, untuk membuat event baru ya. Oke, nah oke, untuk nama eventnya ini adalah contoh PBW, terus di sini juga kategorinya tuh seminar, workshop, kompetisi, dan lain-lain. Kita pilih lainnya aja. Lalu di sini kita coba untuk memasukkan file gambar. Jadi udah otomatis ya bisa langsung masuk ke database kita, ke file explorer, maaf maksudnya. Nah, kita coba masukkan ini sebagai gambar. Nah, ini tuh ada rekomendasi rasio juga biar pas bannernya. Terus di sini kita bisa masukkan waktu, tempat, dan juga tanggal. Misal waktu mulainya nanti di tanggal eh, 30. Di tanggal hari ini aja deh, di tanggal 17. Em, waktu selesainya itu di tanggal 30. Gitu. Nah, di sini lokasi eventnya di Unsika misal. Lalu deskripsinya, ini kita contoh aja ya. Lalu untuk target audiensnya mahasiswa. Pembicaranya Bang Ari. Lalu untuk agendanya itu eh membuat nih untuk harga tiketnya ingin saya buat nol saja. Lalu untuk partisipannya itu 33 dan batas akhir pendaftarannya itu di tanggal 29. Oke, ini untuk narah hubungnya. Misal Iqbal, emailnya itu yang Alia dan nomor telepon. Nah, kita bisa simpan sebagai draft dan juga kita bisa publikasikan. Coba kita publikasikan terlebih dahulu. Oh iya, waktu mulainya kita belum. Ini harus diisi ya, guys. Lalu untuk waktu selesainya itu di jam eh 17.00. Oke, coba publikasikan eventnya. Nah, ini ya udah muncul event yang sudah kita buat. Di sini kita bisa edit, lalu lihat pesertanya untuk mengupload sertifikat dan juga menghapus event tersebut. Nah, menu tersebut itu masuk ke dalam menu kelola event di sini. Ya, jadi ketika kita memencet tombol kelola event itu akan langsung muncul otomatis ke dalam situ. Lalu di sini juga ada kelola pendaftar ya, harusnya di sini tuh ada pendaftar yang menunggu konfirmasi. Jadi nanti mungkin ada peserta yang daftar ke dalam event ini itu harus dikonfirmasi oleh panitia. Terus seperti itu lalu ada notifikasi dan juga ulasan terbaru. Nah, di sini juga ada footer sama seperti tadi. Lalu kita bisa lihat profil panitia di sini. Untuk profil panitia atau organisasi itu kurang lebih hampir sama, namun ada beberapa informasi yang berbeda dibanding si peserta gitu. Nah, ini laman profilnya sama saja, fiturnya seperti yang peserta tadi. Selanjutnya kita log out terlebih dahulu ya. Kita cek apakah di dashboard peserta itu ada gitu. Nah, coba kita masuk.
Oke, di sini kan event terdaftar kita tadi udah daftar eventnya. Coba sekarang kita pengen jelajah event atau cari event yang lagi ada gitu. Nah, di sini muncul ya tadi event yang sudah eh, kita masukkan gitu sebelumnya. Nah, coba kita daftarkan. Nah, kita coba masuk lagi ke akun tadi yang Hima, yang organisasi Hima yang mengadakan event PBW itu. Oke, kita masuk, lalu kita lihat. Oke, nah di sini ada ya, ada pendaftar yang menunggu konfirmasi kita. Jadi di sini juga akan muncul nama pesertanya siapa, nomor telepon, dan diajukannya kapan. Jadi terus ada real time waktunya juga yaitu jam 9 lebih 9 gitu. Nah di sini kita bisa melakukan konfirmasi ataupun tolak. Coba kita konfirmasi. Kita konfirmasi orang tersebut bisa langsung terdaftar di dalam event yang sudah kita buat. Kita langsung masuk lagi untuk melihat apakah statusnya LAO sudah terganti di dashboard peserta atau belum. Di sini seperti ini. Nah, kita bisa lihat detailnya. Sudah ada dua event yang terdaftar. Nah, di sini event PBW ini sudah terkonfirmasi. Jadi artinya terkonfirmasi ini sudah di-ACC oleh si panitia gitu ya. Jadi semua fitur yang ada di website GoOn ini sudah terintegrasi baik panitia maupun peserta gitu. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan dari fitur yang ada di website GoOn kita. Saya akan melanjutkan mungkin untuk ke pembahasan kode program. Jadi untuk kode program sendiri saya telah dibagi untuk menjelaskan kode program dari profil saya, event saya, sertifikat saya, proses upload sertifikat, proses update profil peserta dan juga panitia. Seperti itu. Nah, mungkin saya akan jelaskan secara gambarannya saja inti-intinya dalam kode tersebut fungsinya seperti apa gitu ya. Kayak untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan dari kode profile saya. Nah, di sini kita akan mulai sesi dan koneksi database. Lalu di sini juga ada cek apakah usernya sudah login sebelumnya atau tidak. Itu juga masuknya ke database yang sudah kita integrasikan sebelumnya. Lalu di sini kita cek role user. Jadi untuk masuk ke menu profile saya ini hanya bisa dilakukan oleh peserta, jadi bukan panitia. Seperti itu. Jadi kita cek di situ menggunakan if else. Selanjutnya di sini juga ada ambil data user dari session. Jadi nanti seperti tadi sudah saya praktekkan ya, kita sebelum masuk itu harus memasukkan nama, lalu user ID dan juga email dari si session di atas. Selanjutnya kita menyiapkan variabel profil peserta dari database. Lalu kita akan ambil data peserta dari database berdasarkan ID sesi dan menyimpan hasil data query-nya. Ini merupakan kode penjelasan kode yang ini. Lalu untuk selanjutnya itu kita akan mengambil pesan feedback dari session untuk profilnya. Lalu di sini bisa hapus feedback dari session yang setelah ditampilkan itu akan dihapus otomatis. Lalu akan menentukan nilai default inputan form berdasarkan database atau session gitu. Lalu kalau misalkan terjadi error atau page akan ada feedback danger atau berbahaya. Itu untuk message yang kita selipkan kalau misalkan ada error seperti itu. Nah, di sini juga ada style dari Bootstrap juga kita menggunakan Bootstrap, lalu style CSS ini untuk apa mengatur tampilan dari laman profil saya. Kenapa kita menggabungkan? Karena kita mengerjakannya itu secara berbarengan kan. Jadi eh, agar tidak terjadi tabrakan style. Jika stylenya hanya satu, itu kita tiap halaman membuat stylenya masing-masing. Namun kita juga sudah menentukan tema, jadi di si website itu bisa selaras dan di akhir pun kita sesuaikan lagi tema-tema
ataupun halaman-halaman yang sudah kita buat stylenya agar semuanya terintegrasi dan sesuai gitu. Nah, ini merupakan style, jadi basicnya untuk halaman profil saya itu berwarna biru, putih, biru muda, biru tua gitu. Terus untuk logo seperti ada background color warna merah dan lain-lain untuk tombol. Itu lanjut di sini ada navbar peserta. Navbar ini tuh bagian atas. Jadi kita membuat navbar di bagian atas itu isinya ada dashboard, cari event dan event saya. Lalu di sini juga ada menu drop down, kelas menu drop down untuk profil saya dan logout. Jadi di bagian kanan yang sudah saya perlihatkan sebelumnya gitu pada saat menjelaskan fitur. Nah, selanjutnya di sini merupakan halaman profile. Di sini ada kelas page header, lalu ada container untuk form profile. Jadi pada saat kita ingin mengedit profile tersebut akan muncul form untuk pengeditan informasi profile kita gitu. Lalu ini akan ada feedback jika ada pesan dari session. Selanjutnya ini merupakan kelas dari foto profile atau profile picture dari eh, profile saya ini. Jadi ukuran ada jadi kayak kita memberikan notes ukurannya itu maksimal berapa MB lalu formatnya apa gitu agar fotonya bisa disesuaikan gitu. Jadi pada saat user input foto itu bisa disesuaikan dengan ketentuan yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Jadi di sini ada kayak small class form text. Jadi membuat apa teks di bawah dengan ukuran kecil seperti itu contohnya ya. Lalu di sini juga ada form ubah profile. Jadi di informasi pribadi ini kita memperlihatkan nama lengkap, email, nomor handphone, dan lain-lain itu kita bisa mengubahnya secara langsung atau edit ya. Nah, ini juga merupakan form-formnya, ada kelas password, kelas footer ataupun kelas email dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada footernya. Footernya ya seperti ini, ada footer kelas untuk tampilan di bawah. Selanjutnya ini untuk script bootstrap dan preview file upload. Nah, di sini juga ada JavaScript sedikit untuk mengganti label input file saat file dipilih. Seperti itu untuk penjelasan kode dari profil saya. Selanjutnya ini ada penjelasan kode untuk menu ataupun halaman event saya gitu. Nah, pertama kita memulai sesi untuk melacak status login pengguna dan menyimpan data sesi seperti user ID, user nama, dan user role. Selanjutnya kita mengkonfigurasikan dengan database seperti biasa. Oke, lanjut. Di sini kita akan memeriksa peran pengguna untuk memastikan hanya peserta yang dapat mengakses halaman ini seperti tadi di profil saya. Ini sama menggunakan if else session. Selanjutnya di sini kita akan menyimpan ID peserta dan nama pengguna dari sesi. Selanjutnya ini ada inisialisasi array kosong untuk menyimpan data untuk event yang mendatang agar kita tidak perlu membuat array yang satu-satu. Jadi kita bikin array kosong aja untuk bisa disimpan otomatis. Lalu untuk selanjutnya ini ada query untuk mengambil event yang mendatang. Jadi di sini kayak ada untuk menyatukan gitu query SQL sebenarnya ini untuk menyatukan event mendatang peserta yang telah daftar masih aktif atau tidak, lalu memiliki status event dipublikasi atau berlangsung seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada menyiapkan query dengan prepare statement untuk mencegah SQL injection. Ini di sini kita mengambil query dan menyimpan setiap barisnya ke dalam array. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada error handling untuk mencegah paparan error. Selanjutnya kita akan menutup statement untuk membebaskan sumber daya. Dan di sini juga ada query SQL lagi untuk mengambil riwayat event, termasuk informasi apakah peserta ini sudah memberi ulasan dan apakah sertifikatnya tersedia, seperti itu. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan bahwa ada sertifikat ya, belum saya praktikkan, namun itu ada gitu. Jika panitia sudah mengupload
sertifikat untuk peserta itu bakal muncul dan bisa di-download seperti itu. Nah, di sini selanjutnya itu ada menyiapkan query riwayat event dengan prepare statement menggunakan if else juga. Jadi ini merupakan error handling. Kalau misalkan error nanti bakal muncul apa, dan juga apa ya, untuk menutup statement juga. Selanjutnya ini kita mengambil pesan feedback dari sesi jika ada dan akan ditampilkan sebagai alert dan menghapusnya setelah digunakan. Lalu di sini ada kode HTML dan juga CSS. Ini basically untuk apa ya, mengstyle dalam halaman event saya ini gitu. Tadi kan sudah bisa dilihat berbagai warna, berbagai tombol, lalu background dan segala macam itu untuk CSS-nya kita taruh di sini. Alasannya masih sama karena kita mengerjakannya per halaman. Jadi untuk stylenya, karena kita nggak bikin satu, kita per halaman itu ada stylenya seperti itu. Nah, di sini lalu ada body. Body ini isinya itu ada navbar juga seperti tadi, navbar dengan logo, menu navigasi dan juga drop down pengguna. Lalu di sini ya ada sama seperti tadi untuk navbarnya ada dashboard, cari event saya. Lalu ada sertifikat saya tambahannya gitu. Lalu di sini juga ada drop down pengguna dengan nama pengguna dan opsi profile atau logout di sebelah kanan seperti tadi. Lalu di sini juga ada konten utama halaman dengan header dan juga daftar event. Nah, di sini ada main role-nya untuk halaman icon dan judul, lalu menampilkan pesan feedback sukses atau error sebagai alert. Kita mengambilnya dari Bootstrap. Lalu di sini ada tab navigasi untuk memisahkan event mendatang dan riwayat event. Kodenya mengambil kelas-kelas ini. Lalu ada konten tab untuk menampilkan event mendatang dan riwayat event. Seperti ini. eh, jadi ini ada card, ada tab, lalu ada menambahkan nama event, nama penyelenggara, seperti tadi tombol-tombol pada saat kita ingin mendaftarkan event seperti itu. Lalu di sini ada pesan empty stat jika tidak ada event yang mendatang. Dan yang terakhir itu ada tab untuk riwayat event. Nah, selanjutnya itu kita langsung masuk saja ke halaman sertifikat saya. Nah, di sini pertama sama kita memulai sesi untuk melacak status login pengguna, lalu mengkonekkan ke dalam database dan menetapkan variabel untuk digunakan sebagai path absolute ke directory root project, lalu memeriksa apakah pengguna sudah login dengan memvalidasi keberadaan dan kebenarannya. Nah, jika belum login, akan mengarahkan ke halaman login dan menghentikan eksekusi. Selanjutnya ini ada session lagi untuk memastikan hanya peserta juga yang dapat mengakses halaman ini. Seperti itu, menggunakan if else lagi. Lalu di sini ada menyimpan ID peserta dan nama pengguna. Ini sama seperti tadi. Lalu ini merupakan query SQL untuk mengambil sertifikat eh, di digital yang sudah tersedia oleh peserta itu untuk mendapatkan nama event, memfilter berdasarkan peserta ID dan juga status unduh, diurutkan berdasarkan tanggal terbit secara descending atau eh, dari belakang ke depan gitu. Selanjutnya itu menyiapkan query dengan prepared statement untuk mencegah SQL injection. Kurang lebih masih sama seperti yang tadi dan juga mengambil hasil query dan menyimpan setiap barisnya ke dalam array jika ada data gitu. Nah, ini juga ada error handling. Lalu kita menutup koneksi database untuk mengoptimalkan sumber daya server juga. Nah, di sini ada kode HTML dan juga CSS untuk mengstyle dalam halaman sertifikat saya juga. Lalu ini seperti mengaktifkan scroll halus, lalu untuk gaya dasar ada font, lalu background, padding, font size, lalu ada font weight, lalu text align dan sebagainya. Di sini juga ada animation delay, penundaan animasi untuk card. Itu juga ada kita buat stylenya. Lalu di sini sama seperti tadi, di sini ada navbar. Jadi ini bagian atas atau header sama seperti yang sudah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya. Lalu di sini ada konten utama dari halaman.
Dan dari daftar sertifikatnya, di sini ada grid responsif, kelas raw certificate list. Lalu di sini looping untuk menampilkan setiap sertifikat sebagai card. Lalu card sertifikat dengan icon, judul nama event, tanggal terbit, dan tombol. Ini juga ada di sini. Lalu di sini ada nama sertifikat dengan HTML, ada tanggal terbit format yang sudah diformat dengan kelas issue date. Lalu ada menghitung pet absolut. Lalu di sini ada tautan unduh jika file ada di server dan tombol nonaktif jika file tidak ada atau petnya kosong. Lalu di sini ada menampilkan pesan empty atau kosong ya jika tidak ada sertifikat yang tersedia. Nah, di sini juga ada footer sama seperti file yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Footernya masih sama. Lalu di sini ada penambahan JavaScript untuk mendukung interaksi tadi. Kan tadi kita ada animation-animation itu menggunakan JavaScript gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait proses upload sertifikat individu. Sama saja, pertamanya kita memulai sesi untuk melacak status login pengguna, lalu memeriksa apakah penggunanya sudah login dan mengoneksi ke dalam database. Lalu ini menyimpan ID panitia dari sesi untuk digunakan dalam verifikasi kepemilikan event, inisiasi variabel, lalu menetapkan URL direct default ke dalam kelola sertifikat gitu. Lalu di sini juga kita memeriksa apakah permintaan ini pos untuk memproses unggahan sertifikat. Lalu ini ada validasi input, lalu ada tambah event di menu ini jadi redirect event. Lalu jika event tidak valid akan menyimpan pesan error dan diarahkan ke halaman yang sesuai. Lalu di sini ada validasi input peserta. Lalu ini ada jika peserta tidak valid akan menyimpan error gitu. Selanjutnya ini ada verifikasi event ini dimiliki oleh panitia yang sedang login. Lalu untuk itu tuh untuk mencegah akses yang tidak pas, tidak sah gitu. Selanjutnya eh itu ada mengikat parameter event dari panitia, lalu jika event tidak dimiliki panitia akan menyimpan error dan diarahkan ke daftar event. Selanjutnya itu ada jika gagal menyiapkan query akan menyimpan pesan error dan mengarahkan kembali. Lalu di sini juga ada cek verifikasi peserta itu sudah terdaftar di event dengan statusnya itu terkonfirmasi atau hadir. Nah, ini juga apa yang mengikat parameter event dan peserta ID untuk query. Lalu jika peserta tidak terdaftar atau tidak memenuhi syarat, akan menyimpan pesan error. Selanjutnya, jika gagal menyiapkan query, akan menyimpan pesan error dan mengarahkan kembali. Seperti tadi, ini juga ada inisiasi variabel untuk menyimpan pet file di database, nama file asli. Lalu ini ada proses unggah file sertifikat. Lalu menentukan direktori tujuan relatif dan absolut untuk menyimpan file. Em, Lalu ini jika gagal membuat direktori dan lain-lain, di sini ada mengambil nama file asli dalam penamaan sertifikat database, lalu membuat nama file, lalu ini ada validasi ukuran file yang maksimum itu 5 MB, sudah kita atur, lalu di sini ada validasi tipe file yang diizinkan, lalu validasi berhasil dan akan dipindahkan ke file directory tujuan. Dan di sini juga kita ada menangani error saat memindahkan file gitu. Jadi ada beberapa apa ya skema yang kita siapkan kalau misalkan itu tuh gagal uploadnya itu karena apa gitu gitu. Nah di sini juga ada menangani error unggahan file dengan pesan spesifik yang seperti tadi, lalu menampilkan jika tidak ada file diunggah akan menyimpan pesan error gitu. Selanjutnya ada proses penyimpanan data sertifikat ke database jika unggahannya berhasil dan tidak ada error sebelumnya dengan menentukan nama sertifikat, mengatur tanggal, dan mengatur status unduhan default ke siap diunduh. Lalu ini ada memeriksa apakah sertifikat ini sudah ada untuk event dan peserta tertentu. Lalu di sini ada query juga kalau misalkan gagal itu kita akan menghapus file yang diunggah dan akan menyimpan pesan error. Selanjutnya ini ada menentukan query upsert atau update
dan insert kalau ada, lalu di sini ada menyiapkan query abstract dengan prepared statement, mengikat, lalu akan mengeksekusi query dan menangani hasilnya. Nah, di sini juga jika sertifikat lama dan ada file baru berbeda, akan menghapus file lama dari server, lalu akan menyimpan pesan sukses untuk ditampilkan di halaman tujuan, dan jika gagal, ini bakal menghapus file dan simpan pesan error. Seperti itu. Lalu ini selalu didirect setelah post untuk mencegah pengiriman ulang form. Dan yang terakhir itu skema yang terakhir, jika halaman diakses tanpa post, simpan pesan error dan akan segera diarahkan ke daftar event. Nah, di sini yang terakhir itu menutup koneksi database untuk membebaskan sumber daya server. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke file atau kode dari proses update profile peserta. Nah, untuk proses update profile ini dimulai dari sesi login untuk menyimpan data sesi, lalu ada memeriksa pengguna sudah login, jika sudah login bakal true dan berperan sebagai peserta. Nah, di sini juga yang bisa masuk itu cuma peserta karena ini merupakan proses update profile dari peserta. Lalu di sini ada inisiasi array untuk menyimpan data input agar dapat di repulate jika terjadi error. Lalu di sini ada memeriksa apakah permintaannya post untuk pembaharuan profile, dan di sini menyimpan data profile untuk repolusasi form jika terjadi error. Lalu di sini mengambil dan membersihkan input dari form dengan term untuk menghapus spasi. Lalu ini ada validasi nama lengkap yang wajib diisi. Lalu di sini ada validasi nomor telepon yang harus sesuai dengan format. Lalu di sini ada inisiasi variabel untuk bagian SQL pembaruan password dan hash password baru. Di sini ada proses validasi memastikan passwordnya sesuai dengan kriteria. Lalu di sini ada tampilan jika error validasi awal, verifikasi password saat ini gitu. Lalu di sini ada mengikat parameter peserta untuk query, memverifikasi password. Pokoknya ini merupakan halaman untuk memvalidasi data dari profil peserta seperti itu. Nah, di sini juga ada inisiasi variabel untuk pet foto profil yang baru, bagian SQL foto dan pet foto lama. Lalu ini ada proses unggahan foto profil jika ada file yang ingin diunggah tanpa error. Lalu di sini ada membuat direktori jika belum ada dengan izin 077. Jadi sebaiknya itu 0700 seperti itu. Lalu di sini kita akan menampilkan pesan error sebelumnya, mengambil ekstensi file dalam huruf kecil untuk validasi, membuat nama file, lalu validasi file itu merupakan gambar menggunakan Git 5G size, lalu untuk validasi ukuran file maksimum, validasi tipe file, pokoknya ini untuk update foto profile. Seperti itu, dan yang terakhir itu pasti memindahkan filenya ke direktori menggunakan move upload file. Gitu, lanjut. Di sini juga ada menangani error, jadi validasi juga seperti tadi. Di sini kita membuat query update dinamis berdasarkan file yang diubah, jadi nanti di database-nya juga otomatis keubah seperti itu. Terus ini ada parameter-parameter buat nilai dan juga apa yang udah diubah gitu. Gitu. Lanjut di sini ada eksekusi query untuk menangani hasilnya. Jadi seperti simpan sukses ditampilkan di halaman tujuan, lalu memperbarui data sesi, menghapus foto lama jika di server ada foto baru, lalu menampilkan gagal menyimpan ke dalam database kalau misalkan ada skema seperti itu. Gitu. Selanjutnya di sini juga ada skema-skema kalau misalkan ada error. Jadi kita tahu gitu errornya di mana sebagai peserta. Gitu. Kita menyiapkan ini, dan ini yang terakhir kita menutup koneksi database untuk membebaskan sumber daya server. Nah, kita next ke yang file terakhir yang bakal saya jelaskan, yaitu merupakan proses update profile panitia. Nah, dimulai sama seperti sebelumnya, yaitu dengan sesi melacak status login, lalu connect ke database, import file, konfigurasi, lalu memeriksa apakah penggunanya sudah login. Kalau misalkan sudah login sebagai
panitia itu true, akan masuk dan berperan sebagai panitia. Lalu ini akan menyimpan ID panitia dari sesi untuk digunakan dalam query database dan Anda akan inisialisasi array untuk menyimpan pesan error validasi. Selanjutnya ini juga ada inisiasi array untuk menyimpan data input form. Lalu akan memeriksa permintaan post. Ini kurang lebih sama seperti file update peserta seperti tadi ya. Jadi kayak bisa kita update-update. Nah, selanjutnya kita mengambil dan membersihkan input dari form dengan term untuk menghapus spasi, validasi nama peserta, lalu validasi nomor telepon dengan kriteria seperti ini, lalu inisiasi variabel untuk bagian SQL pembaruan password, lalu proses validasi dan pembaruan password jika ingin mengubah password di sini. Jadi ada kriteria seperti passwordnya harus wajib diisi, lalu em, ada 6 karakter dan konfirmasi jika passwordnya tidak cocok seperti itu. Lalu ini juga penanganan error atau error handling menggunakan if else dengan berbagai skema. Lalu di sini juga ada inisiasi variabel untuk pet foto profile terbaru bagian SQL dan pet foto lama. Ini kurang lebih sama seperti tadi upload foto profile. Intinya itu untuk memvalidasi foto unggahan foto profile terbaru jika kita ingin mengedit gitu. Selanjutnya ini ada menangani error unggahan foto dengan pesan berdasarkan kode error di PHP, lalu menyiapkan tipe parameter nilai untuk bind param atau phone number, lalu ini menambahkan parameter untuk password baru, menambah parameter untuk profile, lalu menambahkan panitia ID sebagai parameter terakhir. Lalu di sini juga ada menyiapkan query update dengan prepared statement untuk keamanan. Oke, selanjutnya di sini ada apa skema menggunakan if else kalau misalkan gagal menyimpan ke database. Nah, ini juga ada error validasi, simpan pesan error, lalu akan direct ke halaman profil panitia untuk menampilkan hasil sukses jika sudah sukses mengupdate profile dan jika lamannya tanpa post akan diarahkan kembali ke halaman profil panitia dan yang terakhir itu menutup koneksi database untuk membebaskan sumber daya server. Oke, em, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari pengerjaan yang sudah saya dan teman-teman saya buat untuk proyek UAS pemrograman berbasis web ini. Untuk kontribusi yang sudah saya lakukan itu pertama untuk perancangannya pasti membuat UML, lalu untuk eh, praktiknya itu tadi kan saya sudah eh, menjelaskan ya kalau misalkan pengerjaan kita itu tuh per halaman per halaman dan di akhir itu akan kita evaluasi bersama untuk kita kerjakan di dalam satu device apa ya untuk mengecek apakah semua halaman yang sudah kita buat itu selaras atau tidak. Itu mungkin untuk kontribusi saya juga membuat kodenya untuk per halaman itu sudah dibagi. Itu mungkin dari kelompok saya. Mungkin eh, terima kasih Kang Ari yang sudah menyimak video ini. Semoga tadi penjelasannya bisa dimengerti. Mohon maaf jika masih banyak banget kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.